kali ini kita akan belajar tentang kerajaan tertua di Sangihe. Tapi sebelum kita mengetahui kerajaan tertua di Sangir, kita akan belajar dulu kerajaan tertua di Indonesia. Yang kita ketahui selama ini kan kerajaan tertua adalah kerajaan Kutai. Tapi ternyata baru-baru ini melalui penelitian oleh para ahli bahwa kerajaan tertua itu sudah dipegang oleh kerajaan. Jadi sekarang kerajaan tertua adalah dipegang oleh kerajaan Salaka Nagara, yaitu merupakan kerajaan Sunda tertua di Nusantara berdasarkan penelitian para ahli. Jadi itulah warisan kebudayaan ini kerajaan ini sudah hadir di Republik atau di Nusantara itu sejak abad yang pertama. Nah, baru-baru ini juga dihebohkan jadi dunia digemparkan dengan penemuan salah satu situs tertua di dunia. Jadi berdasarkan penelitian para ahli uji carbon dating bahwa telah ditemukan situs Gunung Padang yang berdasarkan pemeriksaan arkeolog diperkirakan dibangun pada 9.000 atau 20.000 tahun yang lalu. Jadi peradaban ini lebih tua dari peradaban Mesopotamia dan bahkan peradaban di Mesir yang dianggap sebagai peradaban tertua di dunia. Jadi kalau peradaban di Mesir kan dibangun pada sekitar 5.000 atau 6.000 tahun yang lalu, sedangkan situs di Gunung Padang ini sudah ada sejak 9.000 atau 20.000 tahun yang lalu. Jadi sekarang situs ini dianggap sebagai situs tertua di dunia. Nah, itulah kekayaan Nusantara. Jadi kenapa orang-orang Indonesia sampai sekarang masih merasa minder atau inferior? Karena kita masih dipengaruhi oleh filosofi, tekanan-tekanan yang selama 350 tahun itu dilakukan oleh para kolonial, yaitu orang-orang Hindia Belanda melalui VOC. Karena memang dalam penjajahan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para penjajah untuk melemahkan jajahan mereka. Tapi akan saya tunjukkan videonya. Jadi berdasarkan kajian selama ini bahwa para sejarawan menyatakan bahwa kerajaan tertua yang ada di Sangihe ini adalah Kedatuan Manado Tua oleh Mokodorugu dan para pengikutnya yang datang ke Sangihe, dan selanjutnya diikuti oleh kerajaan Salurang oleh Datuk Guman Sarangi, dan selanjutnya oleh kerajaan Siau, selanjutnya oleh beberapa kerajaan yang lainnya, diikuti oleh Tabukan, Tagulandang, Manganitu, Tahuna, dan berbagai kerajaan lainnya. Tapi sebenarnya sebelum Guman Sarangi datang di Salurang itu, di Salurang sudah ada kerajaan. Jadi istilahnya kan Guman Sarangi dan Sengengkonda ini merapat di pantai Karurung di wilayah Salurang, Tabukan Selatan. Nah, sebelum mereka merapat itu memang sudah ada kerajaan yang disebut dengan kerajaan tua atau yang disebut dengan kerajaan Melangi Nusa. Jadi kerajaan Melangi Nusa ini adalah dengan permaisurinya Hiwung Seke. Jadi ada keturunan, ada urutan silsilahnya juga sama saya ini. Jadi di sini ada nama-nama seperti Bala Tanggara, Ampe Bahani, Mamonto, Untamang, Masya Alelo, dan beberapa nama yang lainnya. Ada begitu banyak keturunan dari kerajaan Melangi Nusa ini. Salah satunya juga adalah mantan bupati kita, yaitu di sini ada bukan marga ya, tapi ini nama-nama leluhur, yaitu leluhur Makagansa, leluhur dari keluarga Lumiu, dari keluarga Andasia. Ada begitu banyak marga di sini. Ada marga, saya membaca ada marga Lombote, ada marga Dareno. Ada begitu banyak marga. Di sini juga ada marga, ada nama-nama bukan marga ya, tapi ini nama leluhur Mamporangi, leluhur Masya Alelo, leluhur Raupang, leluhur Palung Buraeng. Ada di sini juga leluhur Kansil, leluhur Ungke Dio, ada leluhur Ensong. Jadi ada begitu banyak marga. Jika Anda mau saya mencarikan nama dari marga keluarga Anda, mungkin di sini ada, karena di sini ada begitu banyak nama keluarga. Jadi jika kita melihat marga-marga yang ada sekarang ini, itu mayoritas memang semuanya memiliki keturunan raja atau silsilah raja. Tetapi orang-orang Sangihe itu tidak semuanya mengambil marga dari nama raja, karena ada tradisi meleke ngareng. Jadi cikal bakal marga ini sebenarnya ini kan cikal bakalnya orang Belanda, membuat marga ambil dari nama dari bapak. Sehingga jadi kalau Anda dari pihak ibu mungkin memiliki salah satu keturunan dari kerajaan ini, lalu Anda kawin dengan pihak bapak dan dia mengambil nama leluhurnya, itu mungkin masih juga keturunan raja. Tapi karena biasanya tidak semua dari nama-nama itu diberikan kepada nama raja. Ada juga orang mengambil nama itu berdasarkan leluhur untuk mengabadikan dia. Jadi kalau zaman dulu orang melihat keturunan itu berdasarkan silsilah,
untuk mengawinkan orang agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia melihat silsilah, tidak melihat marga, karena tidak selamanya orang itu sama marga dan dia berkeluarga dekat. Ada yang marganya mirip tapi itu sudah jauh hubungan keluarganya. Ada juga yang marganya tidak sama tapi hubungan keluarganya masih dekat. Jadi ada beberapa penelitian yang dilakukan bahwa leluhur Nusantara ini bahkan dikatakan sebagai DNA tertua di dunia. Nah, saya sudah tunjukkan yang tadi bagaimana peradaban tertua itu kalau kita melihat di situ, ini ada situs Gunung Padang yang umurnya itu 20.000 tahun yang lalu. Lebih tua dari peradaban Mesopotamia dan lebih tua dari piramida Mesir. Dan bahkan ada beberapa situs candi yang lebih tua bahkan dari itu. Beberapa waktu yang lalu itu para peneliti sempat mengatakan bahwa Indonesia itu adalah wilayah yang disebut dengan The Lost Atlantic. Jadi kalau dalam peta dunia ini kita melihat bahwa wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa ini dilihatkan ada warna putih. Ini adalah wilayah yang dataran, bukan dataran ya, tapi lautan yang dangkal. Jadi wilayah ini pada zaman dahulu ini menyatu. Jadi wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang menyatu dalam satu daratan, sehingga jangan heran dalam peta Google ini dia adalah wilayah yang dangkal. Dan sedangkan wilayah Australia ini menyatu dengan bagian Irian Jaya dan beberapa daerah sampai di Maluku Utara. Tetapi Pulau Sulawesi ini sejak dahulu kala ini memang sudah berdiri sendiri. Dan kalau kita melihat kenapa di Sangihe itu ada gajah purba atau stegodon, ya ini salah satu wisatawan yaitu bernama Bapak Herman Teguh. Dia mampir di wilayah Pintareng dan dia melihat salah satu fosil stegodon yang orang lokal menyebutnya sebagai ansuang. Tapi beberapa peneliti mengatakan stegodon, meskipun carbon datingnya belum sempat dilaksanakan. Kenapa belum sempat dilaksanakan? Karena carbon dating itu memerlukan biaya. Jadi siapa yang mau menanggung? Karena biayanya itu sampai ratusan juta guys untuk menguji salah satu fosil seperti ini. Ini dikatakan sebagai fosil stegodon atau gajah purba. Nah, bagaimana gajah purba bisa ada Sangihe sedangkan Sangihe adalah wilayah kepulauan? Nah, gajah purba bisa ada di Sangihe, stegodon itu berada di wilayah Sangihe karena wilayah Sangihe ini dari Minahasa sampai Mindanao dulunya itu adalah satu kesatuan gunung. Jadi dia menempel ini. Ini wilayah-wilayah yang kelihatan berwarna putih. Ini dulunya adalah wilayah pegunungan yang menyatu dengan wilayah Mindanao dan Sangihe dan sampai ke Minahasa, sehingga fosil gajah purba itu adalah fosil yang bermigrasi dari wilayah Mindanao atau wilayah dari Sulawesi. Nah, kalau kita lihat ini kan ini wilayah-wilayah yang dangkal. Jadi kalau saja lautan ini bisa turun permukaannya, mungkin kita akan bisa melihat bahwa wilayah ini adalah wilayah pegunungan. Jadi kita lihat ini guys, kalau kita melihat inilah wilayah Sangihe. Ini wilayah Sangihe, wilayah Manado, wilayah dari General Santos, Mindanao. Jadi pada zaman dahulu ini wilayah ini menyatu, ada wilayah gunung, sehingga jangan heran di wilayah kita ini adalah wilayah stegodon. Juga seiring dengan cerita Mas Selihe yang kerajaan yang tenggelam ke dalam lautan karena peristiwa gunung api, Gunung Merapi, Gunung Awu. Nah, dengan tenggelamnya kerajaan Mas Selihe itu, dia tuh orang juga berkata Pandemburang, muncullah pulau yang disebut dengan Pulau Karang atau Talaut. Jadi sehingga jangan heran di Talaut itu terdapat kerang-kerang di puncak gunung karena dia adalah pulau yang muncul dari dasar lautan menggantikan pulau tadi yang tenggelam. Jadi itulah peristiwa-peristiwa alam. Jadi kalau Anda melihat di gambar ini adalah foto atau patung dada dari Profesor Dr. Makaminan Makagiansar yang bekerja di UNESCO untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Jadi ada 4 orang yang berperan di UNESCO, salah satunya Profesor Dr. Makaminan Makagiansar asal Sangihe dan beberapa profesor doktor yang lainnya yang bekerja untuk mengembangkan kepentingan kebudayaan Sangihe. Jadi kalau di Sangihe itu banyak kebudayaan yang belum didaftarkan hak patennya, hak atas kekayaan intelektualnya, baik secara lokal, pusat maupun sampai ke badan dunia UNESCO. Karena memang hal tersebut butuh perjuangan dan butuh dana. Salah satunya itu adalah upacara adat Turude, Masamper, Ampat Wayer, tari-tarian, dan beberapa warisan kebudayaan lain yang sampai sekarang belum terdaftar. Dan berjuang untuk dapat mendaftarkan kekayaan kebudayaan kita. Nah, untuk memberikan inspirasi kepada Anda tentang seberapa pentingnya kebudayaan itu dan seberapa pentingnya Anda perlu tahu sejarah serta warisan budaya,
Cobalah simak video berikut ini. Kalau menurut kalian bangsa dan ras yang paling unggul di muka bumi adalah Amerika? Bukan. Rusia? Bukan juga. Jerman? Inggris? Prancis? Juga bukan. Cina? Apalagi? Bukan guys. Menurut ahli DNA dari Oxford University, Stephen Oppenheimer, pada acara bedah bukunya berjudul Eden in the East, Surga di Timur, bahwa induk peradaban manusia modern bukan berasal dari Mesir, bukan dari Mediterania, dan tidak juga dari Mesopotamia, bukan pula dari Barat apalagi Cina, tetapi peradaban manusia modern justru dari Indonesia. Nah, ini kebanggaan iya kita guys, sebagai orang bangsa Indonesia. ini merupakan pewaris tunggal kejayaan bangsa-bangsa besar di masa lalu. Dan agaknya, Profesor Arisio Santos dari Brasil pun selaras dengan teori Oppenheimer. Dalam buku Atlantis The Lost Continent Finally Found, ia menyatakan bahwa titik Atlantis itu ada di Sundaland. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa wilayah yang bersatu ini dulunya yang bersambung ini. Jadi guys, kita tidak pantas bersikap kerdil dengan memelihara sindrom inferior akut alias rasa minder terhadap bangsa luar. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu adalah bangsa yang unggul. Nenek moyang bangsa-bangsa. Jelas ya guys? Lantas, kenapa ada sejarawan menyebut bahwa nenek moyang kita itu tidak beradab, bodoh, penyembah berhala? Itu faktor penjajahan atau kolonisasi guys. Yakni pembodohan, pengaburan, dan pembengkokan sejarah oleh kaum penjajah. Menurut Juri Lina dalam buku Architect of Deception, Secret of Freemasonry, ada 3 cara melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. 3, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur itu bodoh dan primitif. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Belanda. Sehingga jangan heran sampai sekarang ini banyak orang Sangihe tidak tahu sejarah daerahnya dan tidak memiliki kebanggaan dan sering merasa minder kalau keluar dari daerah. Karena mereka dikaburkan, kita dikaburkan. Fakta-fakta sejarah, warisan sejarah tidak diberikan kepada kita. Kita justru mempelajari kebudayaan luar. Dan sehingga membuat kita menjadi kurang bangga terhadap daerah kita sendiri. Guys, sejarah Nusantara ini dibikin oleh kaum penjajah seolah-olah hanya dimulai dari era kemerdekaan atau paling jauh di era Raja-Raja Nusantara dulu versi penjajah. Tahu nggak sih guys, ribuan tahun lalu Nusantara terbagi dalam 3 era loh. Era pertama disebut era Wangsa Keling. Nah, ini Wangsa Keling. Dalam bahasa Sangihe disebut dengan Bang Keling. Jadi Bang Keling ini orang yang berotot. Nah, kalau Wangsa Keling disebut dengan bangsa yang kuat. Wangsa artinya bangsa, sedang Keling artinya kuat. Jadi, Wangsa Keling maksudnya adalah bangsa yang kuat. Konon di era ini, leluhur kita berekspansi hingga Kamboja, Vietnam atau Indochina, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, sampai ke Madagaskar. Nah, kalau video sebelumnya kan saya mengatakan orang Sangir di Madagaskar. Memang ada orang Sangir di Madagaskar. Karena itu sudah dibuktikan dari sejarah catatan Belanda dan juga kajian bahasa. Raja yang terkenal bernama Shailendra. Tulisan yang dipakai adalah huruf Talawa, di mana modelnya menyerupai huruf Mesir kuno dan Israel. Pusat pemerintahan di sekitar Jogja sampai ke wilayah Dieng. Maka ketika Israel mengklaim masih keturunan Moria, maksudnya adalah Gunung Muria di Dieng guys. Dieng artinya penguasa, kemudian bergeser menjadi Dahnyang atau Dayang, artinya juga penguasa. Nah, kalau di Sangihe itu yang berhubungan dengan yang ini adalah Sangyang, Sanghyang. Jadi orang berhubungan dengan Sangyang. Jadi Sangyang itu artinya itu bukan wanita, tapi Sanghyang atau penguasa. Setelah Wangsa Keling menghilang, ditengarai munculnya situs Dieng maupun Candi Borobudur. Nah, habisnya era Wangsa Keling ditandai dengan bangunan Bako atau Baki, yang artinya kuburan atau berakhir, dan ditandai dengan berdirinya Candi Boko atau Bako. Era selanjutnya adalah era Medang Kamulyan. Medang artinya kemajuan, dan Kamulyan artinya kemuliaan atau kejayaan. Bahwa Medang Kamulyan zaman kemajuan terutama bidang keagamaan. Agama lebih dititik beratkan dalam sistem pendidikan terpadu, mulai dari lingkup kecil hingga besar. Rajanya yang terkenal adalah Ratu Boko. Di era itu merupakan cikal bakal munculnya huruf Sangsekerta yang dikenal oleh Aji Saka. Aji artinya sesuatu yang dihormati, dan Saka artinya penyangga, caga, atau tiang. Nah, tiang jika bergeser ke Cina menjadi Tian atau Tuhan.
Jadi guys, Aji Saka artinya sesuatu yang dihormati karena Tuhannya, atau segala sesuatu yang mengacu pada Tuhan yang sangat dihormati. Kemudian huruf-huruf tadi akhirnya menjadi bahasa Sangsekerta. Jadi guys, Sangsekerta itu asli berasal dari bumi Nusantara atau Indonesia, bukan dari India. Kenapa? Di India tidak ada kata-kata sang. Jika berbasis kata sang, justru lebih dekat ke Cina. Contohnya Chiang Kai-shek, di mana Chiang oleh bangsa Cina dibaca sang. Jadi guys, sang itu berasal dari bahasa asli Indonesia tempo dulu. Jadi sang ini dalam penelitian bahasa Sangir juga ada 3 kan, ada yang disebut dengan sangiang, ada yang disebut dengan sang-i, ada sang air, ada juga sangi. Jadi ada salah satu peneliti yang mengatakan bahwa ini nama Sangir ini berasal dari orang Cina juga yang menyebut dengan sang ai. Jadi ini sesuatu yang kuat. Yakni bahasa Saka. Huruf yang dipakai di era Ratu Boko adalah Sangsekerta. Iya, kerta artinya 4, sedang sang asal kata wangsa atau bangsa. Jadi, Sangsekerta itu 4 bangsa yang meliputi antara lain: pertama, bangsa Chin yang meliputi bangsa Cina sendiri, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kedua, bangsa Thai meliputi Burma dan Thailand. Ketiga, bangsa Afrika yakni Madagaskar, Sri Lanka, India, dan lain-lain hingga Mesir disebut sebagai bangsa Afrika. Keempat, Bani Jawa yang terdiri atas bangsa atau suku Jawa, Sumatera, Papua, sampai Kepulauan Polinesia dan Hawaii. Hingga kini, Sangsekerta kuat pengaruhnya di India dan Sri Lanka. Jadi ada juga sejarawan yang mengatakan bahwa asal kata sangihe ini berasal dari kata sang, pelaut, dan ihe ini kuat. Jadi sangihe itu adalah pelaut ulung. 4 bangsa tersebut, penguasa yang terkenal ialah Ratu Boko. Jika keempat unsur bangsa itu digabungkan, maka timbul istilah Nuswantara atau Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya jarak, maka makna Nusantara adalah bangsa yang hidup di pulau-pulau yang tersebar dari Kepulauan Polinesia di ujung timur hingga wilayah Madagaskar atau Afrika. Selanjutnya dari era Medan Kamulyan berganti ke era Kahuripan. Kahuripan artinya kehidupan. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk atau Brawijaya III yang terkenal dengan sebutan Jumadil Kubro sebagaimana makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Maksud kata Jumadil adalah Jum'ah atau Jumat yang artinya berkumpul atau bersatu, dan Kubro artinya besar. Itulah kajian kecintaan terhadap Nusantara. Dan I hope you like this video. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. And don't forget to subscribe. Thank you.